Halo Risers, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Udah tahu belum, di tahun 2020 kemarin, jumlah investor saham dalam negeri di Indonesia itu meningkat. Dari yang serius terjun ke dunia saham, sampai yang mungkin cuma sekedar ikut-ikutan aja. Nah, biasanya yang ikut-ikutan ini nih, banyak yang berhenti di tengah jalan. Atau mungkin kapok dengan dunia investasi saham karena ilmunya yang masih kurang. Nah, dengan video kali ini, kita akan sama-sama belajar hal-hal apa aja sih yang harus kalian siapkan sebelum mulai investasi saham. Sebelum mulai lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, saham itu apa sih? Yang dimaksud dengan saham adalah lembar hak kepemilikan sebuah perusahaan. Artinya ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, sama aja kita jadi sebagian kecil pemilik dari perusahaan tersebut. Contoh, misalkan saya beli saham perusahaan Indomie dari Indofood. Berarti saya termasuk salah satu bagian dari pemilik perusahaan Indofood. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti Indofood, Bank BCA, Bank Mandiri, atau perusahaan-perusahaan lainnya suka ngebagiin sebagian laba dia setahun sekali ke para pemegang saham. Ini yang disebut dengan dividen. Jadi, dividen itu adalah sebagian laba yang dikasih oleh perusahaan ke para pemegang saham. Dividen yang dikasih itu kira-kira berapa ya, Bang? Nah, setiap perusahaan itu ngebagi dividennya berbeda-beda. Bahkan Indofood di tahun 2019, dividennya belum tentu sama dengan Indofood di tahun 2020. Bahkan ada beberapa perusahaan yang nggak ngebagi dividen. Dia lebih memilih untuk menahan labanya untuk kegiatan operasional di tahun depan. Untuk beli saham, ada satuan minimumnya yang disebut dengan lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Misalkan harga saham Indofood Rp1.000 per lembar. Artinya minimum yang harus saya beli untuk satu lot saham Indofood adalah 1.000 dikali 100, sama dengan 100.000 per lot. Misalkan besoknya harga saham Indofood naik, jadi 1.200 per lembar, atau 120.000 per lot. Saya yang semula beli 100.000, saya jual 120.000, berarti saya untung 20.000. Nah, untung 20.000 ini disebut dengan capital gain. Mungkin Risers bingung nih, kira-kira apa sih yang ngebuat harga saham itu bisa naik atau turun? Investor di Indonesia ini kan ada banyak, dan masing-masing orang punya pandangan yang berbeda terhadap suatu saham. Ada yang beranggapan bahwa Indofood ini saham yang bagus, karena produknya bisa diterima di pasaran. Atau ada juga yang beranggapan, kayaknya saya mau jual saham Indofood deh, karena dividen tahun ini nggak sebesar tahun lalu. Nah, perbedaan cara pandang ini yang ngebuat harga saham naik dan turun. Nah, tadi kan kita udah sama-sama belajar apa aja keuntungan dalam investasi saham. Yang pertama ada capital gain dan ada dividen. Ternyata dalam investasi saham itu juga ada potensi kerugiannya. Yang pertama ada capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain. Misalkan saya beli saham Indofood 100.000 per lot. Ternyata sahamnya turun terus. Karena saya takut turunnya semakin dalam, akhirnya saya jual di 80.000. Artinya capital loss saya sebesar 20.000. Nah, setelah capital loss ada juga namanya suspensi. Suspensi, perusahaan-perusahaan di bursa ini setiap 3 bulan sekali wajib memberikan laporan keuangan. Jadi mereka harus ngasih tahu nih kondisi keuangannya seperti apa ke publik. Nah, kalau misalkan perusahaan itu nggak ngasih-ngasih, itu bisa ngebuat sahamnya disuspend. Artinya jual beli sahamnya diberhentikan sampai jangka waktu tertentu. Misalkan saya punya saham Indofood, terus perusahaannya disuspend di bursa. Selama jangka waktu suspend tersebut, saya nggak bisa jual saham Indofood saya. Begitupun publik nggak bisa beli saham Indofood. Setelah suspensi ada lagi nih yang namanya delisting atau pilot. Delisting atau pilot. Kalau suspensi jual beli sahamnya diberhentikan secara sementara, sedangkan delisting saham si perusahaan dicabut dari bursa. Jadi udah nggak bisa diperjualbeliin. Biasanya perusahaan yang sudah delisting sudah dinyatakan pilot atau bangkrut. Tapi tenang, perusahaan nggak bisa tiba-tiba dinyatakan pilot. Semuanya ada prosedur hukumnya. Nggak bisa nih, kita hari ini lagi trading, tahu-tahu besoknya bangkrut. Sebelum perusahaan itu delisting atau pilot, biasanya dia akan disuspensi dulu nih. Nah, biasanya perusahaan yang mau disuspensi, kita akan dapat notifikasi bahwa perusahaan ini terancam akan disuspensi. Jadi kita ada kesempatan untuk ngejual saham itu terlebih dahulu. Banyak juga nih yang nanya, kalau misalkan saya beli perusahaan ABCD nih, terus perusahaan ini pilot atau bangkrut, apakah kira-kira uang saya akan dikembalikan? Kalau perusahaan bangkrut, dia harus ngejual semua asetnya, tanah, gedung, kendaraan, mesin, komputer, dan lain-lain. Dan untuk ngebayar 4 hal. Yang pertama, gaji karyawan. Yang kedua, pajak negara. Yang ketiga, hutang separatis. Dan keempat, ngebayar seluruh saham perusahaan. Tapi yang namanya perusahaan bangkrut, kan pasti karena masalah keuangan. Duitnya cuma cukup sampai poin kedua atau ketiga. Jadi, oleh sebab itu, penting buat kita untuk analisis terlebih dahulu, perusahaan ini bagus atau enggak sih keuangannya? Labanya bertumbuh atau enggak nih setiap tahunnya? Produknya unggul atau enggak? Sebelum kita beli saham.
Nah, itu dia hal-hal yang harus kita siapkan sebelum mulai investasi saham. Jadi, selain dari keuntungan, ada juga nih potensi kerugiannya. Jadi, dengan kita mengenal potensi kerugiannya, kita bisa meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi kepada kita. Oke, Riser, sampai sini dulu ya penjelasannya. Thank you for watching. Bye!